Kak Naja, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Hafiz apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, sehat juga. Dek Naja sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Ya ampun malu alhamdulillah. Ini banget. kalau Mbak Hafiz, ini kalau Mbak Hafiz lihat ini ya apa? Semakin cantik, semakin berseri-seri. Ini sepertinya Amin. IPK Dek Naja pasti bagus ini semester kemarin. Amin ya, alhamdulillah sih Mbak. Berkat ilmu yang didapat di Inten juga sih. Kan pasti kepake juga di kuliah. Wah, luar biasa, luar biasa. Berarti kaji ulang dan lain-lain itu Iya, diterapkan juga di kampus. pasti, Hmm, pasti sih. Apalagi kuliah ini kan oke. materinya relatif banyak. Jadi kalau kaji ulang itu benar-benar ngebantu banget. Nah, waktu hari HUTBK, itu apa yang dirasakan? Merasa cukup nggak dengan persiapan yang waktu itu kan lama banget nih ya, dari sampai Juni kalau nggak salah, dari awal sampai dengan Juni. Kalau ngerasa cukup cukup enggaknya sih pasti nggak bakal cukup ya. Pasti kayak kita bakal bandingin sama, wah dia dapat tanggal yang lebih lama nih, pasti dia persiapannya lebih banyak. Sebenarnya itu nggak kayak gitu. Sebenarnya siap nggak siap ya udah kalian jalanin gitu loh. Kalian udah nyiapin selama kurang lebih setahun waktu itu aku kan. Kayak setahun itu buat apa gitu loh kalau misal masih kayak ada keraguan gitu. Apa ya? Ya pokoknya gitu sih Mbak, kayak siap nggak siap ya harus siap gitu. Ya, siap nggak siap harus siap. Memang itu, karena kan kalau misalkan dipikir bukan hanya kita yang ngalami, tapi seluruh anak di Semua orang Indonesia. iya, gitu. Mm. Terus ini, pas hari hanya, mungkin ada sedikit ini nih, tips untuk apa, waktu hari H, supaya tidak grogi atau mungkin supaya tidak ini istilahnya kalau kita mau mengerjakan soal itu kan kadang-kadang di awal tuh grogi padahal sebenarnya bisa. Nah, kemudian juga supaya nggak apa istilahnya itu kalau kalau kita mau melakukan sesuatu nggak ini nggak bimbang nggak apa itu waktu hari HUTBK apa yang dilakukan? Waktu hari HUTBK pokoknya apa ya, kabar-kabar burung tentang UTBK kayak misalnya ada teman yang udah UTBK duluan gitu. Itu udahlah kayak nggak usah di apa ya, misalnya nggak usah direken gitu loh, Iya, kayak iya. udah internet itu kalian udah nggak usah cari-cari info lagi, kalian tuh besok itu udah UTBK gitu loh, ngapain kalian masih ragu-ragu UTBK itu kayak gimana, harusnya kalian udah riset jauh-jauh hari gitu kan. Terus udah kalau ada teman-teman yang bilang UTBK tuh kayak gini-gini misal di line di grup line kayak gitu udah nggak usah dibaca, kayak kalian fokus aja besok kalian UTBK, yang udah kalian persiapin sejauh ini itu yang bakal kalian keluarin waktu nanti UTBK gitu. Kerjain aja sesuai yang udah kalian persiapin gitu. Gitu sih. Terus ini sambil biasanya kalau tes UTBK itu kan kita disuruh datang mungkin 1 jam atau setengah jam sebelum masuk. Nah, waktu mau masuk ke ruangan itu ada nggak rasa kayak grogi atau takut itu? Sebenarnya kalau grogi ya pasti ada. Cuma kan ya balik lagi aku udah nyiapin sejauh ini loh, masa masih grogi-grogi sih gitu. Dan teman-teman juga usahain kalau datang UTBK itu jangan nunggu yang terlalu lama dan jangan terlalu mepet. Karena itu juga bisa berpengaruh sih sama mental kalian gitu. Jadi apa ya? Datangnya ya sewajarnya aja lah, maksudnya jangan 2 jam sebelumnya udah datang gitu kan, bakal jenuh juga, udah panas gitu kan, tempat ruang tunggunya panas. Ya datangnya sewajarnya aja, nggak usah terlalu mepet dan jangan 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 jauh-jauh Terlalu juga gitu pas. loh jamnya. Dan pastiin juga udah makan, udah minum, pakai baju yang nyaman, yang anget, karena itu lab komputer pasti dingin kan. Jadi ya pakai kaos kaki, pakai baju yang pokoknya baju yang nyaman, yang hangat lah. Terus udah kencing itu wajib sih sebelum ujian. Iya, ke kamar mandi ya. Jadi ke kamar mandi Mm-mm. sebelum masuk ruangan. Nah, itu sangat penting. Nggak boleh keluar berarti ya selama tes itu. Iya, nggak boleh. Terus minum, minum sih, karena ya kalau kurang minum kan juga nggak fokus ya. Minum juga, tapi jangan yang dingin-dingin, jangan terlalu banyak, ntar malah beser. Oh ya, sewajarnya lah ya istilahnya Iya, itu nggak. Jadi semuanya serba sewajarnya ya. Jadi kalau misalkan datang jangan terlalu pagi, jangan juga terlalu mepet. Nah, itu juga berpengaruh sama kondisi psikologis kalau kata Kak Naja tadi.
Nah, terus ini banyak juga kemarin yang sempat bertanya ya, kira-kira model soal atau tampilan soal di layar waktu ngerjain UTBK itu seperti apa sih? Bisa diceritakan nggak ke adik-adik di sini? Mungkin kalau ada yang, tapi sekarang udah nggak ada UN ya. Dulu simulasi UN tuh kayak gitu. Jadi kayak soalnya itu ada nomor-nomor soalnya di sebelah kanan atas gitu, ada nomor-nomor soalnya. Ntar bisa diklik atau lewat next next yang ada di tombol yang di bawah juga bisa. Jadi kayak itu nggak perlu, misal kalau ada soal bacaan yang panjang kayak gitu, itu di tiap soal pasti ditampilin itu bacaannya yang panjang. Jadi kalian nggak perlu nge-scroll nge-scroll gitu sih. Terus itu soalnya bakal di next next dan bisa balik lagi ke halaman sebelumnya dan apa ya, optimalkan waktu gitu. Jadi kalau kalian misal buntu di soal yang ini, udah lanjut aja gitu, lanjut aja, terus ntar kalau ada sisa waktu baru balik ke soal yang tadi. Nah itu kan ada waktunya kan, ada timernya. Nah itu kalian udah nggak usah apa ya, pokoknya optimalkan aja sih, kayak secepat mungkin dan seakurat mungkin gitu loh, karena ntar itu bakal nge-submit sendiri juga kan. Ya udah, jadi kayak nggak usah khawatir gitu, nggak usah khawatir jawaban nggak ke-submit. Oh gitu. Jadi ini ya, kita bisa milih nomor ya. Jadi nggak harus, misalkan mau ngerjakan skip ke nomor 10 harus next sampai 10 kali gitu, nggak perlu. Tinggal Nggak dipilih nomor bisa 10 gitu loncat-loncat. aja. Iya. Oh ya, ya bisa ini ya. Jadi nggak perlu khawatir lah mengenai teknis yang seperti itu. Mungkin panitianya juga pasti sudah Pasti udah mikir mempersiapkan kan. sebaik mungkin dan memudahkan adik-adik juga pasti ya. Ya, bener banget. Oke, terus waktu mengerjakan soal itu kan tadi mungkin sebelum mengerjakan seperti apa. Nah, waktu mengerjakan soal, waktu lihat tesnya, oh tes soal seperti ini, oh soalnya seperti ini. Itu yang dirasakan gimana? Merasa bisa, merasa soalnya itu gampang, atau mungkin soalnya B aja kalau menurut Dek Naja waktu mengerjakan UTBK dulu itu. UTBK aku kan dulu TPS doang ya. TPS doang itu jadi soalnya itu lebih kreatif gitu loh, Mbak. Soalnya itu jadi kreatif dan nggak bisa ditebak. Dan itu sebenarnya kalau apa ya, kalau misal kalian orangnya kreatif gitu ya, bisa mikir sampai ke situ, ya bakal nggak bakal ada masalah gitu. Jadi ya, tapi itu bisa dilatih sih, kayak semacam psikotes gitu menurutku sih. Itu bisa dilatih gitu, kayak logika penalaran kayak gitu sih. Oke, mungkin hampir sama juga ya, mungkin sama yang soal-soal yang di tryout-kan di Inten itu. Iya, dan yang dari soal-soal yang dikasih Inten itu ngebantu banget buat ngebentuk kayak misal logika kita kayak gini. Soalnya yang dulu di penalaran umum kan banyak soal tentang silogisme kayak gitu kan, silogisme, premis. Itu di Inten banyak banget diajarin itu diulang-ulang. Jadi kayak benar-benar udah apa ya, udah istilahnya udah ngerti gitulah. Jadi itu ngebantu banget di UTBK sih. Oke, mungkin ini tadi ya, kembali meskipun soal itu diulang-ulang, nggak boleh bosan mengerjakan dan nggak boleh Bener bosan banget. untuk kaji ulang terus. Karena di Oke, itu. soal Nah, itu UTBK itu juga modelnya kayak gitu dan diulang-ulang. Jadi kalian harus ngerjain beberapa nomor dengan model soal yang sama dan gak boleh bosen gitu. Harus tetap fokus. oke, fokus ya. Jadi intinya fokus. Nah, mungkin fokus waktu UTBK itu diterapkan juga waktu TO di Inten juga ya sama Dek Naja. Atau Iya mungkin sih. dilatihnya waktu TO atau bagaimana? Ya dilatihnya waktu Oke, TO. Bener banget. Gitu. oke. Oke, terus ini. Nah, ada lagi. Mbak Afis mau memberikan pertanyaan lagi nih. Sebentar. Nah, waktu ini kan Dek Naja kan sempat ini ya, dulu kan sempat juga belajar TKA. Nah, meskipun TKA-nya nggak ada, bisa nggak memberikan tips untuk adik-adik yang di sini cara belajar TKA ala Dek Naja itu seperti apa? Meskipun di SBM-nya itu nggak ada. Dulu pertama masuk Inten kan pasti dapat TKA ya sebelum ada perubahan kebijakan itu. Dan itu ya alhamdulillah sebenarnya TKA itu aku lumayan bisa gitu loh, lumayan bisa kalau TKA. Pokoknya TKA itu kuncinya adalah mencicil karena itu kan sebenarnya pelajaran 3 tahun kalian SMA ya. Jadi ya budayakan mencicil, tapi aku udah yakin sih teman-teman di sini udah pada nyicil dari jauh-jauh hari semua karena ini kan juga udah deket UTBK kan. Terus tetap konsisten dan kaji ulang karena buat apa kalian belajar lama-lama tapi nggak efektif gitu loh. Jadi kayak harus tetap, meskipun kalian belajar cuma 1 bab 2 bab gitu, tapi itu diulang-ulang terus gitu biar makin apa ya, makin inget gitulah. Dan apa ya, pokoknya kalian itu lakuin aja apa yang Inten itu udah programkan gitu loh. Kayak misal
progres, kaji ulang, diskusi, itu udah lakuin aja. Jangan ada yang sampai nggak dikerjain. Karena itu udah diprogram sama Inten supaya kalian itu bisa seenggaknya apa ya, strategi buat kalian mencapai target kalian gitu loh. Gitu sih. Dan kalau bisa kalau belajar tuh jangan apa ya, jangan terdistraksi sama yaitu tadi gadget, dan belajar di ruang yang nyaman sih. Gitu aja. Oke, berarti kuncinya adalah eh, tidak pernah bosan mengulang, kaji ulang, kemudian jangan terpengaruh gadget dan usahakan senyaman mungkin. Nah, terus ini ini selagi-lagi ya, lagi-lagi berikan ini dong, berikan apa istilahnya wejangan atau trik ke adik-adik. Tadi kan soalnya, kemudian ini sekarang apa kita ngobrolnya santai aja ya. Nah ini loh apa sih istilahnya itu ketika mungkin waktu menunggu itu tadi kan ada rasa bosan, ada rasa mungkin merasakan kok ini nggak lama nggak masuk ruangan atau mungkin merasa gimana. Nah itu kira-kira untuk menghilangkan itu gimana? Menghilangkan itu gimana ya? Aku sih waktu itu ya, aku bersosialisasi juga, maksudnya kayak ngajak ngobrol teman-teman yang sesama peserta gitu sih, kayak ya udah ngobrol biasa gitu, terus kayak nggak melulu nunggu di ruang tunggu, soalnya kan itu ruangan panas banget. Jadi pokoknya kalian usahain senyaman mungkin dan se-enjoy mungkin, se-relax mungkin, gak usah pikir yang macam-macam gitu sih. Udah kayak nggak usah buka-buka HP lagi, nggak usah buka grup, nggak usah buka info-info dari teman-teman kalian, itu udah nggak usah. Kayak ntar habis ngerjain baru deh itu buka grupnya, terserah. Oke, jadi intinya sudah fokus itu tadi ya. Jadi apapun yang akan dihadapi, persiapan sudah, mungkin berdoa juga sudah. Nah, tinggal dihadapi aja, dibawa rileks, santai tapi fokus. Oke, nah itu tadi beberapa pertanyaan yang dari Mbak Hafiz nih. Mungkin ini sebelum Mbak membacakan pertanyaan adik-adik, Mbak Hafiz punya pertanyaan terakhir nih. Gimana waktu Naja itu membuka pengumuman UTBK? Nah, itu kan diterima di pilihan 1 FTSL ITB. Gimana perasaannya waktu membuka itu? Ada nggak rasa, wah gimana, atau gimana? Pokok ceritakan lah. Gimana ya, aku tuh awalnya kan sempet dapet SNM juga kan, dan itu kayak gagal. Dan aku tuh bener-bener semenjak itu kayak bener-bener titik terendah sih. Itu kayak bener-bener aku kayak nangis tiap hari, kayak aduh SNM gagal, kayak aduh aku tuh udah ngumpulin prestasi segini banyaknya loh, masa aku masih nggak diterima SNM gitu. Dan aku tuh takut banget itu bakal keulang di SBM gitu kan. Jadi kayak benar-benar itu apa ya, dibantu dengan doa dan menjalin hubungan baik dengan semua orang sih, karena katanya Mas Faisal Inten, doa itu mengalahkan logika gitu kan. Jadi ya apa ya, perbanyak doa aja sih, kayak bahkan sebelum aku buka buka apa pengumuman UTBK itu bertepatan dengan azan asar kan, kayak aku sempetin sholat asar dulu, kayak yaudah deh bodo amat ntar hasilnya apa, aku sholat asar dulu. Dan ya alhamdulillah diterima sih, pasti seneng banget karena emang aku dari awal pengen banget ITB gitu. Terbayar nggak kira-kira apa yang sudah diproseskan kemudian sama hasilnya itu? Iya terbayar lah mbak, pasti setahun Pasti belajar, merasa. aduh di Inten, kayak alhamdulillah gitu, seneng banget sih. Oke, nah itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Hafiz nih. Sekarang waktunya Mbak Hafiz ingin ini membacakan pertanyaan dari adik-adik. Adik-adik mungkin yang belum sempat bertanya, adik-adik masih bisa ya, kalian tuliskan aja pertanyaannya di kolom komentar, nanti Mbak Hafiz akan menyampaikan ke Kak Naja. Oke, sebentar Mbak pilih dulu, ini saking banyaknya pertanyaan. Oke, Pertanyaan sebentar buat Mbak Mbak Hafiz juga nggak pilihkan apa-apa ya. kok. Oh jangan, pertanyaannya buat Kak Naja aja. Karena kan yang mengalami UTBK 2020 kan Dek Naja kemarin. Kalau Mbak Hafiz sudah lama dulu. Alhamdulillah Sebentar. sukses ya mbak ya. Ya, Alhamdulillah. Oke, sebentar Mbak scroll pertanyaannya karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi sudah ini ya, sudah apa? Sudah terwakilkan.
kita cari pertanyaan mungkin yang masih belum ini. Oh ya, Soal Mbak, UTBK tahun lalu nggak bisa milih tanggal, Mbak. Nah, ini mungkin diceritakan ke adik-adik. UTBK tahun lalu tanggalnya itu milih sendiri atau seperti apa waktu daftar? tahun lalu nggak bisa milih tanggal. Jadi kayak kalau misal itu pendaftaran udah dibuka, kalian daftar. Biasanya daftar awal-awal dapat tanggal awal-awal juga. Tergantung lokasi yang kalian pilih itu udah penuh atau belum gitu. Jadi ya gitu sih. Kalian harus saling kontak dengan temannya yang sudah mendaftar. Kalian dapat tanggal berapa gitu, tanya gitu. Oke, jadi nggak bisa milih ya. Misalkan aku pengennya tes di tanggal 12 karena bertepatan dengan tanggal lahirku mungkin seperti itu, Nggak berarti nggak bisa. bisa ya. Nggak bisa. Oke. Kasian banget mau Oke, ulang tahun intinya disuruh ngerjain. ya siapa tahu kan mungkin karena ulang tahunnya itu kan sudah berhasil apa intinya sudah melalui perjalanan panjang hingga lahir ke dunia. Nah, akhirnya ya mungkin karena itu ingin terulang lagi. Oke, Mbak lanjutkan aja ya sebelum berpanjang lebar, Mbak lanjutkan lagi ke yang pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Mbak ceritain dong selama 1 bulan ini harus ngapain aja. Nah, maksudnya selama kurang lebih 1 bulan ini harus ngapain gitu. 1 bulan ini harus ngapain? Dulu aku ngapain ya? Oh ya, pokoknya apa ya? Kaji ulang sih, kaji ulang. Ya, kaji ulang terus latihan-latihan soal lagi. Meskipun itu soal udah pernah kalian kerjain, nggak apa-apa kerjain lagi gitu. Karena dari sekian banyak soal itu nanti yang keluar cuma beberapa gitu kan, nggak bakal tahu mana yang keluar gitu. Pokoknya diulang-ulang terus lah dan efektif, pokoknya harus efektif belajar. Nggak perlu lama-lama, tapi karena dicicil pasti nanti jadi banyak gitu. Ya, berarti intinya adalah kaji ulang. Jadi nggak boleh malas dan nggak boleh bosan dengan satu soal. Atau mungkin nggak boleh merasa puas karena sudah bisa mengerjakan soal tertentu gitu Bener juga banget. bisa ya, Kak ya. Dan jangan insecure juga. Karena tiap orang punya cita-cita yang berbeda gitu. Kalian fokus aja sama diri sendiri. Oke, terus selanjutnya ada yang tanya juga, Mbak dulu ikut mandiri nggak? Ikut tes mandiri apa aja? Nah, ini pertanyaan dari Dek Sheila. Aku dulu ikut mandiri UI sama UGM. Itu aja sih. Mandiri UI sama UGM. Iya. Oke ya, mungkin supaya apa istilahnya untuk cadangan lah ya, Iya, untuk cadangan sih. untuk cadangan. Terus Mbak bacakan lagi pertanyaan yang selanjutnya. Mbak, di Inten kan katanya ada intensif, tapi saya belum bisa ke Malang. Kalau dari luar kota gimana ya Mbak? Nah, ini mungkin nanti pertanyaannya langsung di ini aja ya, di DM-kan ke IG ini, nanti biar dibalas langsung sama kakak adminnya kalau yang ini. Oke Mbak, bacakan dulu. Nah ini, apa harus nunggu selesai ujian sekolah Mbak? Ini mungkin maksudnya persiapan SBM-nya mungkin ya. Apakah harus menunggu selesai ujian sekolah dulu semua baru kita fokus untuk SBM? Kan aku tadi kayaknya udah nyebutin ya. Inten itu masuk ke dalam prioritas yang nggak mendesak tapi penting gitu, sangat penting gitu. Jadi kalian mencicil sebelum usap atau sebelum ujian sekolah itu ngebantu banget daripada kalian harus belajar sebulan atau seminggu sebelum UTBK itu kan pasti bakal susah banget kan. Dan kalian juga bakal jadi nggak termotivasi gitu loh, karena kalau kalian ngerjain tugas yang ringan-ringan tapi ada progresnya dan ada goalsnya, istilahnya itu ada target dan di waktu tertentu itu pasti bakal memotivasi kalian buat ngelakuin yang lebih jauh lagi gitu. Jadi mulailah sebelum usap. Oke, Gitu. intinya mulailah sedini mungkin gitu ya, nggak Sedini harus mungkin, tunggu. nggak harus sebelum usap. Iya, sedini mungkin. Kelas 11 juga mulai nggak apa-apa. Oh ya, ini kebetulan ini tadi ada yang tanya nih, apa aku harus join dulu? Aku masih kelas 11. Nah, itu tadi sudah dijawabkan aja ya. Kelas 11 mulai join juga boleh. Nah, mungkin itu ini ya, untuk persiapan undangan juga ya, kalau mungkin dari kelas 11. Iya, Nah, bener. Bener sih. oke. Lumayan kalau Jadi dapat kalau undangan. misal, jadi bisa dapat kuota undangan juga nanti bisa persiapan untuk SBM-nya. Jadi istilahnya itu ada 2 paket lah istilahnya ya yang bisa Iya. dipersiapkan. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan. Mbak di Inten
juga ada persiapan ujian mandiri kah Mbak, SIMA atau Inter gitu misalnya. Dulu Dek Naja ikut nggak kira-kira persiapan ujian mandiri itu? Ikut kan itu masuk ke apa ya, intensif ya Mbak ya, intensif dulu itu ada Iya, persiapan mandiri intensif. juga, persiapan buat ujian sekolah juga ada kan ya Mbak, itu Inten tuh Iya, lengkap betul. banget, udah lengkap banget. Makanya kalian ikutin aja gitu, apa yang dikasih sama Inten itu udah lengkap banget, jangan sampai ada yang nggak dikerjain lah pokoknya. Oke. Oke, intinya sudah Pak, bukan berarti ikuti terus bukan berarti pasrah ya tapi. Iya, iya. Nah, ya oke, itu tadi intinya Inten sudah memberikan program untuk kalian yang sedemikian rupa, tinggal kembali lagi ke kalian, fokus kalian mana Bener. atau mungkin prioritaskan kalian yang mana yang kalian prioritaskan. Jadi semuanya kembali lagi ke diri sendiri. Iya benar, dan kalian Oke, seperti itu. nggak harus banyak-banyak apa sih, terlalu banyak belajar di Inten. Kalau misal kalian orangnya nggak bisa belajar rame-rame, kan di Inten kan tempat diskusi gitu kan. Kalau misal kalian nggak bisa belajar rame-rame, ya nggak apa-apa kalian kerjain di rumah. Terus kalau nggak bisa baru nanya tentornya gitu, nggak apa-apa sih. Nggak usah karena wah teman-temanku pada belajar di Inten nih, aku gengsi kalau nggak ikutan. Terus malah kalian nggak fokus kan percuma juga gitu loh. Gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan. Kakak ikut tesnya itu gelombang satu atau gelombang 2 yang kemarin? Ada gelombang-gelombangnya ya? Aku lupa Mbak. Iya, Mana kemarin. sih? Gelombang kayaknya Tesnya gelombang awal-awal atau awal-awal. Hari ya ketiga, awal-awal? Oh, berarti gelombang satu berarti. oh iya. Ya, gelombang pertama berarti ya. Gelombang satu. Aku nggak kena, alhamdulillah aku nggak kena yang diundur itu. Oke, jadi meskipun di gelombang satu, tapi merasa nggak persiapannya kurang? Enggak ya? Oh, tadi sudah. Enggak sih. Kayaknya yang di gelombang dua juga pasti udah siap sih. Harus siap, harusnya. Oh, berarti intinya gelombang manapun kita ujian, kita harus siap dengan apa yang sudah terjadwal itu ya. Bener, bener banget. Oke. Oke, itu tadi beberapa tips, kemudian juga jawaban-jawaban dari pertanyaan adik-adik yang sudah diberikan ke Kak Naja. Nah, mungkin kalau misalkan adik-adik ingin menanyakan lagi, adik-adik bisa bertanya lagi nih ke kolom komentar. Nah, mungkin sambil nunggu apa adik-adik bertanya, ini Mbak juga ingin bertanya nih, Mbak penasaran juga nih. Waktu ini tadi kan sempat disinggung di awal-awal kalau apa yang dipelajari di Inten itu juga terbawa ke kampus, nah terbawa ke ITB. Jadi yang waktu misalnya kayak kaji ulang, kemudian mungkin beberapa materi-materi yang dari Inten. Nah, kira-kira itu bisa diceritakan nggak ke adik-adik ini? Iya, jadi sebenarnya mata kuliah, kalau aku bilang aku teknik kan. Itu kalau di tahun pertama di ITB itu ada yang namanya TPB gitu, kayak apa ya, tahun pertama yang pelajarannya itu gak jauh beda sama SMA tapi cuma lebih dalam gitu, dan itu kayak catatan-catatanku yang dulu di Inten itu, yang itu semua lengkap banget, dan bahkan aku pernah nge-share beberapa catatan kimiaku ke temanku anak Jakarta, terus dia bilang kayak catatanmu lengkap banget gitu, kayak ini bahkan ngebantu banget buat ujian gitu loh. Terus kayak TTKI, kalau di ITB ada yang namanya TTKI, kayak tata tulis karya ilmiah, itu istilahnya kayak bahasa Indonesia gitu, cuma buat penulisan karya tulis gitu. Itu benar-benar ngebantu banget dari materi yang dulu aku pelajarin di PBM, kayak eh, kata kalimat apa sih Mbak, kalimat efektif kayak gitu-gitu tuh benar-benar berguna banget. Catatan-catatan kalian itu jangan dibuang, itu berguna banget catatan Inten. Ya, benar. Jadi apa nggak sia-sia ya, meskipun dulu kan kalau misalkan di Inten tuh harus nyatet gitu. Berarti semua itu ada manfaatnya gitu, nggak hanya untuk UTBK tapi untuk kedepannya, untuk kehidupan kampus juga ada. Iya benar. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Dek Zaki. Kak, nanti kalau di Inten diajari dari awal nggak kalau udah kelas 12? Maksudnya mungkin diajari ini ya, materi-materi Materi, entah itu saintek atau TPS-nya. iya diajarin ya Mbak ya. Diajarin dari awal, kayak ya diajarin dari awal, dari yang semester 1 kelas 10 gitu, kayak diajarin semua. Dengan apa ya, tetap
mencicil sih. Jadi kalian juga nggak bakal keberatan gitu mempelajari semua materi itu gitu. Pokoknya atur waktu aja. Pasti bakal kekejar semua. Oke, pokok yang penting intinya kalau kalian pembagian waktunya bagus, pasti juga ini ya, apa nanti juga kalian bisa mengikuti apa yang sudah diprogramkan oleh Inten. Iya, ikuti aja gitu. Gitu aja. Oke, itu tadi beberapa triknya. Nah, eh sebentar, Mbak pilihkan lagi pertanyaan ya. Mbak pilihkan lagi pertanyaan. Ini ada yang tanya ya, Kak, skor masuk FTSL ITB. Nah, ini maksudnya, nah mungkin Buka skor kartu yang nggak? didapat ini mungkin ya. Oh, buka kartu ya. Nah, tapi kurang apa? Mungkin kalau Mbak Afis boleh menambahi pertanyaannya, kita gimana ya ngomongnya itu? Apakah kita harus selalu fokus ke skor atau ke nilai gitu mungkin ya kalau belajar? Nah, mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau belajar itu yang utama adalah kalian harus punya tujuan. Karena percuma kalau kalian baca banyak tapi kalian nggak tahu apa yang mau didapetin gitu loh. Pokoknya tujuan itu harus mencakup 5 hal. Yang pertama itu harus spesifik, harus jelas apa yang mau dipelajarin. Sama kayak tugas. Kalian misal dapat tugas dari guru nih, suruh bikin esai 5 halaman. Tapi 5 halaman tuh isinya apa aja gitu kan. Itu harus jelas supaya kalian itu juga bisa mengalokasikan waktu dengan benar gitu loh. Terus harus measurable, dapat diukur. Progresnya itu harus bisa diukur. Kayak misal kalian ngerjain esai yang 5 halaman itu, kalian itu bisa mengukur kan, kalian udah selesai berapa halaman, misal baru 1 halaman, 2 halaman. Pokoknya itu tuh harus bisa diukur. Dan harus bisa dicapai juga. Jangan sampai itu tuh yang mustahil untuk dicapai gitu loh. Dan relevan, terus yang terakhir itu harus ada jangka waktunya. Jadi harus ada targetnya gitu. Misal malam ini kalian mau nyelesain 2 halaman gitu. Itu harus ditarget gitu sih.